Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nurul Fadilah dengan NIM 208304009 dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir kelas 5A. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang metode penelitian, salah satunya penelitian lapangan atau field research. Adapun pembahasan yang pertama yaitu tentang pengertian teknik penelitian lapangan. Penelitian lapangan merupakan bentuk penelitian yang bertujuan mengungkapkan makna yang diberikan oleh anggota masyarakat pada perilakunya dan kenyataan sekitar. Teknik penelitian lapangan digunakan ketika metode survei ataupun eksperimen dirasakan tidak praktis, atau ketika lapangan penelitian masih terbentang dengan demikian luasnya. Penelitian lapangan itu sendiri pertama kali diperkenalkan pada abad ke-19, yang pada umumnya metode ini diterapkan oleh peneliti antropologi dengan cara berinteraksi langsung dan hidup bersama masyarakat pribumi untuk mempelajari kehidupan sosialnya. Kemudian, dengan berjalannya waktu, penelitian lapangan ini digunakan pula dalam disiplin ilmu lain. Jadi, secara sederhana, penelitian lapangan dapat didefinisikan sebagai metode penelitian yang dimana si peneliti secara langsung mengadakan pengamatan untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam penyusunan laporan penelitian. Selanjutnya, ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam penelitian lapangan, yakni terdapat 4 komponen yang berkaitan dengan penelitian lapangan sebagai bagian dari penelitian kualitatif. Pertama, ada penekanan pada setting natural. Setting natural berarti subjek penelitian tidak berpindah dari tempat asli kejadian. Peneliti menerapkan berbagai taktik untuk menempatkan diri dalam konteks penelitiannya. Konteks tidak perlu berubah demi pelaksanaan penelitian. Lalu yang kedua, harus fokus pada interpretasi dan makna. Peneliti tidak hanya mendasari penelitiannya pada realitas empiris dari observasi dan wawancara yang dilakukannya, namun juga memainkan peran penting dalam menginterpretasi dan memaknai data. Selanjutnya yang ketiga yaitu mesti fokus pada cara responden memaknai keadaan dirinya. Tujuan dari peneliti adalah mempresentasikan gambaran menyeluruh dari setting atau fenomena studi, sesuai dengan pemahaman dari responden sendiri. Yang terakhir yakni ada penggunaan beragam taktik. Sebagai bagian dari pengamatan realitas yang cenderung cair, penelitian lapangan tidak memiliki kecenderungan untuk hanya mengandalkan taktik tunggal, melainkan beragam, sebagai paduan dari berbagai taktik sesuai keadaan lapangan. Pembahasan selanjutnya adalah langkah-langkah penelitian lapangan. Untuk sampai pada keberhasilan dalam melakukan penelitian lapangan, seorang peneliti perlu mengembangkan langkah-langkah seperti: yang pertama, peneliti mempersiapkan diri. Yang kedua, mencari lapangan penelitian, harus dapat akses ke dalamnya juga. Selanjutnya, yang ketiga, memasuki lapangan penelitian, termasuk mengembangkan hubungan sosial dengan anggota komunitas di wilayah tersebut. Lalu yang keempat, harus mengadopsi sebuah peran sosial ke dalam diri, seperti bergaul dengan anggota komunitas. Yang kelima, mulai menganalisis data dan mengevaluasi hipotesa kerja. Yang keenam, harus fokus pada aspek spesifik. Yang ketujuh, menggunakan wawancara lapangan dengan anggota komunitas dan informan. Dan yang terakhir, sempurnakan analisis dan tuliskan laporan penelitian. Lalu, pembahasan yang terakhir, ada contoh hasil penelitian lapangan. Mengutip pada sebuah skripsi yang melakukan kajian living Quran terhadap tradisi pembacaan sholawatul Quran di Pondok Pesantren Mafatihul Huda pada Herang. Prosesi pembacaan sholawatul Quran ini dilaksanakan setiap hari, yakni pada waktu tahajud dan setiap malam Jumat setelah maghrib. Dalam sholawatul Quran, terdapat 30 bacaan sholawat dan Quran. Di dalamnya terkandung potongan beberapa ayat dan surat yang berbeda-beda, seperti Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Ahzab, Al-Mu'minun, Luqman, Az-Zumar, An-Nazi'at, Ibrahim,
Al-An'am, Al-Kahfi, Al-Fatir, An-Nisa, An-Najm, dan pada bagian terakhir yaitu ayat kursi. Adapun makna yang dimaksud dalam tradisi pembacaan sholawatul Quran di Pondok Pesantren Mafatihul Huda berdasarkan teori sosiologi pengetahuan Karl Mannheim yang meliputi 3 kategori makna, yaitu makna objektif, makna ekspresif, dan makna dokumenter. Mungkin cukup sekian pemaparan tentang metode penelitian pada penelitian lapangan. Mohon maaf kurang dan lebihnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.